Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy di Employ in the Kecua. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival yang seru dan juga sangat menegangkan. Dan film ini berjudul Solo yang dirilis pada tahun 2013. Yang mana film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terjebak sendirian di pulau terpencil. Dan wanita itu tidak tahu bahwa pulau tersebut menyimpan misteri yang menakutkan. Apakah wanita itu akan berhasil keluar hidup-hidup dari pulau tersebut atau malah mati? Oke, kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, trot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Jillian yang mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai pembina camping di sebuah bumi perkemahan yang bernama Kayak Campsite, yang mana dirinya direkomendasikan oleh salah satu temannya yang telah lebih dulu bekerja di sana yang bernama Lacey. Setelah berada di sana dan diperkenalkan pada semua yang hadir, Jillian pun mendapatkan sebuah ujian dari pemilik campground tersebut yang bernama Fred, yang mana ujiannya itu adalah Jillian harus berkemah seorang diri di sebuah pulau tak berpenghuni selama 2 malam, di mana tujuannya itu tak lain untuk membuktikan kalau Jillian mampu bertahan dengan semua pengalaman camping yang dirinya ketahui, sebelum dirinya menjadi instruktur sekaligus pembina bagi para pemper pemula yang sebagian besar adalah anak-anak dan remaja. Meskipun merasakan sedikit kekhawatiran, dengan dukungan dari Lacey, Jillian pun akhirnya menerima tantangan tersebut. Saat merenung di dermaga, Jillian didatangi oleh salah seorang pembina lain yang bernama Marty, yang tak lain adalah anak dari Fred. Mereka pun berbincang dan Marty sempat bercerita kalau beberapa bulan yang lalu ada pelamar yang tak bisa melewati ujian solo camping itu karena di malam pertamanya dirinya sudah menyalakan suar dan meminta penjemputan. Jillian pun menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Marty mengatakan kalau si pelamar itu mengaku melihat hantu di pulau itu, namun dirinya tak percaya hal tersebut. Menurutnya itu hanya sebuah mitos pulau. Di mana malam harinya Jillian pun menanyakan mitos pulau tersebut pada Lacey. Lacey pun menceritakan kalau 30 tahun yang lalu Fred membawa beberapa anak berkemah. Namun saat pagi seorang anak perempuan yang bernama Jenny menghilang. Sejak saat itu Jenny tak pernah terlihat lagi dan orang-orang percaya kalau arwah Jenny menjadi penunggu di pulau tersebut. Obviously, Janie haunts the island. Sebelum tidur, Jillian terlihat meminum obat depresi yang sebetulnya Jillian ini baru sembuh dari penyakit depresi beratnya. Semua itu terjadi setelah Jillian ditinggal adik perempuannya yang meninggal karena tenggelam di kolam renang. Dan hal tersebutlah yang membuatnya benar-benar merasa bersalah karena pada saat itu Jillian sedang asik ngobrol sama temannya sampai-sampai dirinya tak mengetahui kalau adiknya tenggelam. Keesokan harinya Fred pun sudah menunggu Jillian di dermaga. Setelah mengecek semua perlengkapan, mereka pun berangkat menuju pulau tempat Jillian akan berkemah. Dan sesampainya di pulau itu, Jillian pun diantar ke campsite di mana biasanya para calon instruktur melewati 2 malam terberat dalam hidup mereka. Fred kemudian menjelaskan aturan dalam ujian tersebut. Dan di sini Fred juga sempat memberitahukan kemungkinan Jillian ini adalah orang terakhir yang berkemah di sana, disebabkan dirinya akan menjual pulaunya. Meskipun begitu banyak kenangan tertinggal di pulau ini, akan tetapi karena tak menghasilkan cukup uang dengan membuka perkemahan tersebut, dirinya pun terpaksa akan menjualnya. Setelah memastikan semuanya aman, Fred pun kembali ke perkemahan. Setelah Fred pergi, Jillian pun mulai mendirikan tenda, mengumpulkan kayu bakar dan memasak makanannya sendiri. Merasa kesepian, Jillian mencoba menghubungi seseorang dengan radio. Namun sialnya dirinya malah terhubung dengan Fred. Lalu Fred pun meminta agar Jillian tak bermain-main dengan radio dan hanya menggunakannya dalam keadaan yang benar-benar gawat. Merasa perlu mengenal pulau tersebut lebih jauh, lantas Jillian pun pergi meninggalkan tenda untuk sekedar berjalan-jalan. Yang mana di tengah perjalanan dirinya melihat sebuah mainan boneka anak perempuan. Boneka tersebut tampak kuno dan juga sudah sangat usang. Merasa tak ada orang lain di sana, Jillian pun membawanya ke tenda.
Saat hari menjelang sore, Jillian pun pergi ke danau untuk mandi. Beberapa menit kemudian saat dirinya kembali ke tenda, kakinya tersangkut ranting yang membuat kakinya terluka. Kemudian dirinya pun bergegas kembali ke tenda, akan tetapi di sana telah berada seorang pria setengah tua bersama seekor anjing yang sangat patuh padanya. Meskipun merasa takut, Jillian pun memberanikan diri mendekati tenda dan menanyakan ada apa gerangan beliau di sana. Bapak itu pun mengatakan kalau dirinya baru pulang dari memancing dan mendengar seorang wanita berteriak minta tolong. Jillian mengatakan mungkin itu teriakan orang lain karena dirinya tak merasa melakukannya. Si bapak itu kemudian melihat kaki Jillian berdarah, lalu dirinya pun menawarkan obat dan perban, akan tetapi Jillian yang takut menolaknya. Got some bandages in the boat. No, really, it's fine. Melihat Jillian merasa tidak nyaman dengan kehadirannya, bapak itu pun berpamitan pergi. Namun melihat kakinya semakin perih, akhirnya Jillian pun berubah pikiran dan menerima tawaran si bapak itu. Yang mana di sini si bapak itu pun memperkenalkan bahwa dirinya bernama Ray. Dan Ray juga mengatakan bahwa dirinya biasa memancing di danau tersebut. Lalu Jillian pun menanyakan apa benar pulau ini berhantu. Ray pun mengatakan bahwa Jillian jangan mudah percaya karena itu hanya bualan anak-anak perkemahan. Setelah mengobati luka Jillian, Ray pun memanggil anjingnya yang bernama Bir. Setelah itu, dirinya pun pergi meninggalkan Jillian. Malam harinya Jillian pun kembali bermimpi tentang adiknya. Di saat yang sama seseorang rupanya berusaha masuk ke dalam tendanya. Namun tiba-tiba Jillian terbangun karena mimpi tersebut. Di saat yang sama dirinya melihat tendanya dalam kondisi terbuka. Menyadari dirinya kedatangan tamu yang tak diundang, lantas Jillian pun mencoba melempar ke semak-semak. Namun rupanya di sana dirinya tak melihat siapapun. Karena hal itu, lantas dirinya pun kembali ke tenda dan setelah meminum obatnya, dirinya pun kembali tidur. Keesokan harinya Jillian pun terbangun dan melihat makanan yang dirinya gantung di pohon sudah berserakan di tanah. Lalu Jillian pun melihat ke sekitar dan mencari-cari siapa yang sedang mengerjainya. Dan saat itulah dirinya melihat sosok di balik pohon. Dan ketika dirinya berniat masuk ke tendanya, sosok tersebut rupanya sudah berada di dalam tendanya. Dan ternyata itu adalah Marty. It's just me, it's Marty. Kemudian Marty pun mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda dan tak mengira kalau Jillian akan setakut itu. Marty memberitahukan bahwa dirinya datang ke sana hanya untuk memastikan bahwa Jillian baik-baik saja. Saat Marty mau kembali ke perkemahan, Jillian menanyakan apakah Marty yang sudah menghamburkan semua makanannya. Marty menjawab tidak, karena dirinya baru saja sampai di sana. Lalu saat itu Jillian pun menceritakan perihal boneka kuno yang ditemukannya itu. Namun saat dirinya hendak memperlihatkannya kepada Marty, Jillian tidak menemukan boneka itu di dalam tendanya. Dan di sini Jillian pun menduga bahwa Marty lah yang telah mengambilnya. Namun Marty menegaskan bahwa dirinya tidak mengambil boneka tersebut. Untuk meyakinkan Marty kalau dirinya tak mengada-ngada, Jillian pun mengajak Marty ke tempat di mana dirinya menemukan boneka tersebut. Yeah, I brought beers if you want one. Di tengah perjalanan Jillian menanyakan apa yang sebetulnya terjadi saat Jenny menghilang 30 tahun yang lalu. Marty pun bercerita kalau menurut cerita ayahnya yang saat itu menjadi pembina camping, Jenny memiliki sebuah kebiasaan tidur berjalan. Jadi saat Jenny tidur, ya, dirinya suka berjalan ke sana kemari tanpa dirinya sadari. Dan hal itulah yang mungkin menjadi penyebab hilangnya Jenny. Dan semuanya menduga Jenny berjalan ke danau dan tenggelam di sana. Marty juga menceritakan kalau ayahnya shock berat setelah kejadian itu dan dirinya hampir saja menjual campground tersebut kepada orang lain. Over the camp, that's when counselors had to do solos. Setelah sampai di lokasi penemuan boneka, Jillian samar-samar melihat sesuatu di kejauhan. Karena penasaran mereka pun menuju ke sana. Dan setelah didekati rupanya itu adalah sebuah tenda. Lalu Marty pun mencoba memanggil pemilik tenda tersebut, namun tak ada yang keluar. Hello? Dan ketika diperiksa ke dalamnya, Marty tidak menemukan apapun selain mainan boneka yang sebelumnya ditemukan oleh Jillian. Tentunya hal itu membuat Jillian kaget berat setengah mati. Karena penasaran, Jillian juga masuk ke dalam tenda itu dan mencoba mencari tahu siapa pemiliknya. Yang mana di sana dirinya pun menemukan pakaian dan beberapa foto yang terpajang di langit-langit tenda. Merasa mengenal foto-foto tersebut, Jillian meminta Marty melihatnya. Melihat foto-foto tersebut, Marty pun kaget dan tanpa pikir panjang dirinya pun mengambil semua foto itu dan segera meninggalkan tempat tersebut. Melihat Marty bertingkah aneh seperti itu, Jillian pun menyusulnya.
Sesampainya di tenda, Jillian pun melihat-lihat foto yang dirinya dapat, dan rupanya itu adalah foto anak-anak saat perkemahan 30 tahun yang lalu. Dan di sini Jillian juga melihat foto anak yang dikabarkan hilang itu yang bernama Jenny. Jillian juga memperhatikan kalau di beberapa foto itu Jenny membawa boneka yang sama dengan boneka yang dirinya temukan. Dan akhirnya di sini Jillian pun menyadari kalau kasus menghilangnya Jenny itu berkaitan erat dengan si pemilik tenda misterius tersebut. Lantas dirinya pun berinisiatif menghubungi Fred, namun Marty mencegahnya. Wait. This is Jillian. Shouldn't be here. Saat itulah Jillian berpikir kalau itu adalah tendanya Marty, dan Marty sengaja mencuri foto gadis-gadis di perkemahan. Namun Marty menjelaskan dan memperlihatkannya sebuah foto, di mana di sana terlihat foto anak-anak termasuk Jenny dan juga foto ayahnya yang menjadi pembimbing mereka saat itu. Marty mengatakan kalau kemungkinan besar itu adalah tenda ayahnya. Kemudian Marty pun menceritakan kalau saat ini ayahnya sedang sangat kacau dan kadang-kadang dirinya ingin menghabiskan waktu sendirian di pulau. Lalu Marty pun meminta Jillian agar jangan menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Selain itu, Marty juga mengajak Jillian segera kembali ke perkemahan. Di saat bersamaan mereka mendengar suara perahu mesin mendekat. Awalnya mereka mengira itu adalah Fred, namun rupanya yang muncul adalah Ray. He stopped here yesterday. He was fishing. Tentu saja Marty kaget melihat orang asing di properti milik ayahnya. Ray lalu mengatakan kalau dirinya ke sana karena menerima panggilan radio dari Jillian, dan dirinya hanya ingin memastikan kalau Jillian baik-baik saja. Lalu di sana Jillian pun menceritakan perihal tenda misterius dan juga foto-foto yang ditemukan di dalamnya. Selain itu, Jillian juga memberitahukan kalau seseorang masuk ke dalam tendanya kemarin malam. Mendengar itu, lantas Ray pun meminta salah satu dari mereka menunjukkan di mana tenda tersebut berada. Marty kemudian menawarkan diri untuk mengantarkannya ke sana. Saat Ray dan Marty pergi, Jillian berusaha menghubungi 991, namun dirinya tak bisa mendapatkan sinyal dimanapun. Bahkan setelah membawa ponselnya ke danau, hasilnya masih sama. Beberapa saat kemudian Jillian mendengar Ray memanggilnya. Rupanya Ray kembali dengan kepala yang berdarah, dan Ray mengatakan bahwa Marty telah memukul kepalanya lalu pergi begitu saja. Jillian yang ketakutan mencoba memastikan apakah itu benar-benar Marty. Ray mengatakan dirinya tak yakin karena dirinya dipukul dari belakang. Namun yang pasti sekarang mereka dalam bahaya. Ray lalu meminta Jillian segera berkemas dan ikut pergi bersamanya. Dengan segera Jillian pun mengemasi barang-barangnya. Namun tanpa sengaja di sini dirinya melihat foto yang tadi, dan setelah diperhatikan rupanya saat perkemahan waktu itu ada dua orang instruktur, yaitu Fred dan seorang lagi yang tak lain adalah si Ray. Dari situlah Jillian menyadari kalau Ray membohonginya. Karena hal itu dirinya pun mulai mengkhawatirkan keadaan Marty sekarang. Merasa Ray berniat buruk padanya, Jillian pun menyetel nada drink ponselnya dan berpura-pura kalau dirinya menerima telepon dari seseorang. Bapak, buat sekali. You can? Okay, how long? Kemudian Jillian pun berusaha membuat Ray percaya kalau seseorang akan segera datang menjemputnya, dan usahanya pun berhasil sehingga Ray pun pergi. Be careful. Jillian yang penasaran kemudian dirinya pun mengikuti kemana Ray pergi. Rupanya Ray kembali ke perahu dan terlihat sedang mencuci bekas darah di kepalanya. Dan di sini terungkap bahwa itu bukanlah darahnya sendiri. Saat Ray pergi dengan perahunya, Jillian pun mengikutinya dan ternyata dirinya kembali ke tenda tersebut. Dari balik semak-semak Jillian memperhatikan Ray memeriksa sesuatu di dalam tenda, dan setelah itu dirinya pun pergi begitu saja. Melihat situasi yang sudah aman, Jillian pun memberanikan diri memeriksa ke tenda Ray, yang ternyata di dalam sana dirinya menemukan Marty dalam kondisi kepala yang sudah berlumuran darah. Awalnya Jillian berniat meninggalkan Marty, namun ketika mendengar Marty meminta tolong, akhirnya Jillian pun memutuskan kembali dan membawa Marty pergi sebelum Ray datang. Dengan sekuat tenaga dirinya pun berusaha menyeret Marty menjauh dari tempat tersebut. Sementara di tempat lain, Ray yang tak mengetahui hal itu rupanya telah menggali lubang, dan terdengar dirinya berkali-kali mengatakan, "Di mana kamu? Di mana kamu?" Seperti orang gelo ya si Ray ini.
Jillian yang telah kehabisan tenaga memutuskan untuk rehat sejenak, lalu dirinya pun berusaha menyadarkan Marty. Namun rupanya Marty benar-benar tak mampu membuka kedua matanya. Merasa tak bisa membawa Marty pergi lebih jauh lagi, akhirnya Jillian pun terpaksa meninggalkannya untuk mencari bantuan. Namun rupanya jarak pulau ini sangat jauh dari bumi perkemahan. Dan akhirnya dirinya pun hanya bisa mengirimkan pesan pada temannya yang bernama Lacey itu. Karena terjadi kendala sinyal, lalu Jillian pun membungkus ponselnya dan membawanya berenang ke tengah danau. Namun sayangnya di sana dirinya masih tak bisa mendapatkan sinyal. Karena hal itu akhirnya Jillian pun melemparkan ponselnya sejauh mungkin dan membiarkannya terbawa arus menjauhi pulau dengan harapan ponselnya mendapatkan sinyal dan pesannya berhasil terkirim. Setelah itu Jillian pun kembali ke pulau. Akan tetapi sesampainya di sana dirinya tidak menemukan Marty ada di tempatnya. Rupanya Ray telah menemukan Marty dan membawanya kembali ke tenda. Jillian kemudian mencoba menghubungi siapapun melalui radio, namun rupanya tak ada seorang pun yang menjawabnya. Merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi pada Marty, Jillian menggunakan asap merah dan memancing Ray datang ke tempatnya. Dengan sedikit tipuan, Jillian berhasil memperdaya Ray. Namun saat dirinya akan menyerang, Ray menyadarinya dan malahan Jillian berhasil dibekap sampai dirinya tak sadarkan diri. Di mana saat tersadar Jillian menemukan dirinya sudah berada di tempat Ray dan dirinya melihat Ray sedang memegang boneka Jenny. Awalnya Jillian mengira kalau Ray depresi karena menjadi penyebab kematian Jenny. Namun rupanya Jillian salah dan semua nasihat yang dirinya berikan kepada Ray itu sia-sia. Karena ternyata Ray di sana bukan untuk menyesali perbuatannya, tapi dirinya berniat menemukan jasad Jenny kembali. Ray kemudian memutuskan ikatan Jillian dan menyuruhnya berjalan sambil memegang boneka Jenny menuju danau. Dari belakang Ray memperhatikan langkah kaki Jillian yang samar-samar. Rupanya Ray melihat Jillian sebagai Jenny. Di sini rupanya Ray menggunakan Jillian sebagai alat untuk membangkitkan ingatannya kembali, berharap dirinya dapat mengingat di mana lokasi dirinya mengubur Jenny kala itu. Setelah Jillian sampai di danau, Ray teringat kalau saat berjalan di danau Jenny tersadar. Namun saat melihat Ray bersamanya, Jenny tiba-tiba menjerit dan Ray pun terpaksa memukulnya sampai pingsan. Yang mana kejadian tersebut sama persis dengan apa yang dirinya lakukan pada Jillian saat ini. Tak lama kemudian Jillian pun tersadar dan menemukan dirinya sudah berada di dalam lubang. Sementara Ray terus melemparkan tanah yang rupanya Ray berniat menguburinya hidup-hidup. Dan di sini terungkap bahwa Ray bukanlah manusia normal, melainkan seorang psikopat yang sudah membunuh Jenny 30 tahun lalu. Dan kini dirinya berniat membunuh Jillian dengan cara yang sama dilakukannya kepada Jenny. Lalu saat itu Jillian pun berusaha meminta Ray agar tak melakukannya. Namun Ray kembali melihat Jillian sebagai Jenny, di mana hal itu membuat Ray mencekik Jillian sampai pingsan. Di saat yang sama Ray tiba-tiba teringat kembali di mana dirinya menguburkan Jenny kala itu. Kemudian dirinya pun pergi meninggalkan Jillian begitu saja. Keesokan harinya Fred terlihat bersiap-siap untuk menjemput Jillian ke pulau. Sementara itu rupanya Lacey menerima pesan yang dikirimkan oleh Jillian. Namun sayangnya dirinya tidak bisa memberitahu Fred karena dirinya telah berada jauh di tengah-tengah danau. Fred, wait! Jillian yang saat itu tersadar mendapati dirinya kini berada di perahu milik Ray, yang mana di sana dirinya juga melihat sebuah tas besar yang membuatnya sangat penasaran apa isi di dalamnya. Lalu Jillian pun berusaha keras membuka tas tersebut yang rupanya berisi tengkorak yang bisa dipastikan itu adalah tengkorak Jenny. Di tempat lain Fred yang telah sampai di pulau mendapati tenda Jillian kosong. Lantas dirinya pun berteriak keguruan memanggil-manggil Jillian. Hingga di saat bersamaan Jillian dan Ray mendengar teriakan tersebut. Kemudian Fred pun mencari-cari Jillian ke tengah hutan sampai akhirnya dirinya pun menemukan tendanya si Ray. Melihat ada tenda asing di pulau miliknya, dirinya pun menyuruh si pemilik tenda itu keluar. Ray pun akhirnya keluar yang membuat Fred terdiam karena tak menyangka akan bertemu dengan Ray di tempat seperti itu.
Kemudian Fred pun menanyakan untuk apa Ray berkemah di pulaunya. Ray mengatakan kalau dirinya ingin berkemping sekali lagi menikmati keindahan pulau sebelum Fred menjual pulau tersebut. Di saat yang sama Jillian mencoba menghubungi seseorang dengan radio yang ada di perahu Ray, yang rupanya diterima oleh radio miliknya. Mendengar itu Fred pun mengambil radio tersebut dari tas Jillian. Lalu Ray yang psikopat pun menghantam kepalanya dengan sekop, kemudian membunuhnya dengan sangat kejam. Di tempat lain Jillian mencoba memutuskan ikatan tangannya dengan menggosokkannya ke pinggiran perahu, yang rupanya mampu memutuskan ikatan tersebut. Setelah membuka ikatan di kakinya, dirinya pun pergi dari sana. Beberapa saat kemudian Ray kembali dan tak melihat Jillian ada di perahunya. Lantas Ray pun berlari mengejar jejak kaki Jillian yang rupanya kembali ke tenda. Dan di sini terjadilah pergulatan di antara mereka dan Gillian pun hampir mati dicekik. Beruntungnya saat itu dirinya berhasil meraih paku tanah dan menancapkannya ke paha Ray. Melihat Ray terluka, Gillian menggunakan kesempatan tersebut untuk berlari ke perahunya Fred. Namun sesampainya di sana dirinya tak cukup kuat menyalakan mesin perahu Fred yang sudah cukup tua itu. Jillian akhirnya mencoba menaiki kano Marty, namun sialnya Ray keburu datang dan berhasil menangkapnya. Di sini Ray kembali mencoba membunuh Jillian, namun Jillian berhasil menusuk luka Ray dengan jarinya. Tak hanya itu, kemudian Jillian juga mengambil batu dan memukulkannya ke kepala Ray. Serangan berikutnya Jillian mendaratkan jangkar ke perahu tepat mengenai mulut si Ray, yang membuat Ray modar pergi ke neraka jahanam. Di akhir cerita, Jillian terlihat membawa Marty dan juga anjing milik Ray kembali ke perkemahan. Tamat ending yang sangat menegangkan. Halah, dan saya akan memperjelas lagi kenapa sih si Ray itu mencari-cari mayat si Jenny yang sudah hilang 30 tahun lalu, dan mengapa si Ray itu menggunakan si Jillian sebagai alat untuk mengingat ingatannya untuk mencari mayat si Jenny. Karena ternyata setelah mendengar berita bahwa si Fred akan menjual pulau itu, si Ray tidak mau kebusukannya terbongkar. Jadi dirinya akan menemukan mayat si Jenny, kemudian memindahkannya biar kebusukannya tidak terbongkar oleh pihak yang berwajib seperti itu. Halah, saya menebiaki surat ya ada. Tip gua rokok ya Allah. Piula letik wae. Halah. Oke lah, tanpa banyak bacerit, saya meskipun tidak punya kopi tengah malam gini, tapi saya akan selalu senang jika teman-teman semua merasa terhibur dengan video-video yang selalu sediakan di channel ini. Apa sih lah. Oke lah, tanpa banyak bacot, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam ngopi. Kopi nake.